Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikayat Story. Saya doakan semoga para penonton dan penyimak di channel ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabul semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat beriman rahimakumullah. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah laki-laki dari Bani Israel yang berhutang 1000 dinar. Ketika dia ingin membayarnya, dia menitipkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cerita lengkapnya? Kita langsung saja ke kisahnya. Kisah ini diceritakan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Dahulu kala ada seorang kaum Bani Israel datang kepada temannya sesama kaum Bani Israel untuk meminjam uang sebanyak 1000 dinar. Ia berkata, "Pinjamkanlah aku uang 1000 dinar untuk keperluanku yang mendesak." Temannya berkata, "Datangkan aku beberapa orang saksi, aku akan meminta kesaksian mereka." Lalu pemuda itu menjawab, "Cukuplah Allah sebagai saksi." Temannya berkata, "Datangkan kepadaku orang yang menjamin." Ia menjawab, "Cukuplah Allah sebagai penjamin." Temannya berkata, "Kalau begitu kamu benar." Setelah menerima uang sebanyak 1000 dinar, lalu ia pergi menyeberang lautan untuk suatu urusan. Dan waktu pun berlalu. Kemudian ia ingin pulang karena harus membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo. Ia mencari sebuah perahu untuk pulang, tetapi tidak mendapatkannya. Ia sangat khawatir karena takut ia disangka tidak menepati janjinya. Setelah berikhtiar ke sana kemari dan tidak mendapatkan perahu, lalu dia berdoa dan memohon kepada Allah. Akhirnya ia mengambil sebilah papan. Setelah melubangi bagian tengahnya, lalu dia menaruh uang 1000 dinar beserta selembar kertas yang ditujukan kepada temannya. Berikut alamatnya. Setelah itu ia membawanya pergi ke tepi lautan. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau pasti tahu bahwa aku telah meminjam uang sebanyak 1000 dinar dari si fulan. Jika ia meminta penjamin, aku katakan bahwa cukup Engkau sebagai penjaminnya." Dan ia setuju. Ketika ia meminta saksi, kukatakan bahwa cukup Engkau sebagai saksinya. Dan ia pun setuju. Aku sudah berusaha ya Allah untuk mencari perahu yang bisa kutitipi untuk menyampaikan hutangku. Akan tetapi aku tidak menemukannya. Karena itu kutitipkan uang ini kepadamu, ucap pemuda itu. Setelah meluncurkan papan itu ke tengah laut, ia tetap berusaha untuk mencari perahu yang dapat membawanya pulang ke negerinya. Pada saat yang sama, temannya juga memandang ke laut dengan harapan barangkali ada perahu yang datang membawa titipan hartanya yang dipinjam. Ia menemukan sebelah papan yang berisi uang tersebut. Lalu dia memungutnya untuk dijadikan kayu bakar oleh istrinya. Ketika papan itu dibelah, ia mendapati uang dan selembar kertas. Tidak lama kemudian, orang yang berhutang datang dengan membawa uang 1000 dinar. Dengan merasa bersalah, ia berkata, "Demi Allah, sebenarnya aku sudah berusaha mencari perahu untuk mengembalikan uangmu yang kupinjam, tetapi aku tidak mendapatkannya sebelum kedatanganku ini." Temannya berkata, "Apakah kamu pernah mengirimkan sesuatu kepadaku?" Ia menjawab, "Bukankah tadi sudah kukatakan padamu bahwa aku tidak mendapatkan perahu sebelum kedatanganku ini?" Temannya berkata, "Allah telah menyampaikan titipanmu itu pada sebilah papan. Jadi ambil saja kembali uang 1000 dinar milikmu itu." Kisah tentang orang yang berhutang 1000 dinar ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Banyak faedah di sini, yaitu dalam hal melunasi hutang, yang mana jadi satu-satunya yang mungkin dianggap kecil oleh sebagian orang. Masalah hutang piutang bisa menjadi ganjalan pada hari kiamat, dan orang itu akan tertahan dengan hutangnya.
Sampai orang yang mati syahid sekalipun tertahan karena hutangnya. Hutang mungkin perkara yang boleh, tapi kalau bisa dihindari. Kalau kita tidak perlu berhutang, maka janganlah berhutang. Kalaupun berhutang, berhutanglah dengan cara yang baik dan bijak, sesuai dengan kebutuhan. Ada jaminan dan ada yang dijaminkan. Jangan sampai hutang piutang ini kita bawa sampai mati, sehingga matinya membawa hutang. Karena kita tidak tahu apakah orang lain bersedia melunasi hutang-hutang kita setelah mati. Sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak semua ahli waris sungguh-sungguh mau melunasinya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita tentang pentingnya untuk melunasi hutang itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menolak menyolatkan sebuah jenazah yang ternyata dia meninggalkan hutang. Nabi berkata kepada para sahabat, "Sholatkanlah jenazah saudara kalian ini." Tapi Nabi tidak mau menyolatkannya karena mempunyai hutang. Ini bentuk sanksi sosial bahwa jangan bermudah-mudah dalam masalah hutang. Hutang tidak bisa kita katakan cuman sekian, karena hutang tetaplah hutang. Walaupun jumlahnya kecil, bisa jadi gara-gara uang Rp1.000 kita tertahan di pintu surga. Jangan dianggap remeh. Ingat, banyak orang yang tersandung karena kerikil kecil, bukan karena batu besar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena manusia tak luput dari kesalahan. Terus dukung channel ini agar tetap bisa berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.